Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini berjumpa lagi dengan saya Abdul Qadir. Untuk video kali ini saya akan membahas tuntas tentang skripsi saya. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, jangan lupa tekan subscribe dan juga loncengnya dibunyikan supaya ketika ada konten-konten terbaru, video-video terbaru dari saya, eh, bisa muncul notifikasi dari perangkat Anda. Baik di sini identitas saya biodata peneliti. Biodata saya yaitu nama Abdul Qadir dengan NIM sebagai berikut. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, pada pembahasan ini saya mengangkat judul implementasi model pembelajaran diskursus multi representasi atau DMR untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika materi bilangan caca kelas 3B di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jember. Pada pembahasannya di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, kajian kepustakaan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima penutup. Model pembelajaran DMR adalah model pembelajaran yang lebih memusatkan pada penekanan belajar dalam kelompok heterogen saling membantu, bekerja sama memecahkan masalah, menyatukan pikiran guna memperoleh keberhasilan yang optimal, baik secara kelompok maupun individu. Kemampuan berpikir merupakan kemampuan yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan mengikut sertakan pembentukan ide-ide yang memungkinkan untuk memilih di antara ide-ide tersebut sebagai sebuah solusi penyelesaian bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Kemampuan pemecahan masalah sendiri amat penting bagi siswa SD atau MI agar siswa dapat berperan aktif untuk memiliki potensi kemampuan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pada pasal 1 ayat 1. Kemampuan pemecahan masalah juga perlu adanya berpikir dan merenung agar mampu mengeluarkan ide-ide untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran yang menekankan untuk berpikir dan merenung. Dalilnya berada dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Min3 Jember, ternyata terdapat penerapan model pembelajaran yang bervariatif dari setiap pertemuannya. Hal lain yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu pada penerapan model DMR-nya. Terdapat hal berbeda dari biasanya yang membuat keunikan pada tahap penerapannya. Jadi pada tahap penerapan model DMR-nya di sini ada keunikan khususnya pada tahap pengembangannya yang dimana diselipkan langkah-langkah kemampuan pemecahan masalahnya. Fokus penelitian mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi model pembelajaran diskursus multirepresentasi atau DMR dalam menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika materi bilangan caca di kelas 3B. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan pendukung model pembelajaran diskursus multirepresentasi dalam menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika materi bilangan caca kelas 3B Min 3 Jember. Tujuannya, tujuan penelitian ini dilakukan yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi model DMR dalam menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika materi bilangan caca kelas 3B di Min 3 Jember. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung model pembelajaran diskursus multirepresentasi untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika materi bilangan caca kelas 3B di Min 3 Jember. Di kajian kepustakaan ada penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu, ini ada 5 penelitian terdahulu yang sudah saya ambil. Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian yang dilakukan saya saat ini terletak pada model pembelajaran diskursus multirepresentasinya. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saat ini terletak pada variabel subjek penelitian dan metode penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
Definisi istilah. Pada definisi istilah yaitu ada 3 poin. Yang pertama, model pembelajaran diskursus multirepresentasi atau DMR. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, materi bilangan caca. Model DMR adalah model pembelajaran yang memusatkan pada penekanan belajar dalam kelompok heterogen saling membantu, bekerja sama, memecahkan masalah, menyatukan pikiran guna memperoleh keberhasilan yang optimal baik secara kelompok maupun individu. Kemampuan pemecahan masalah sendiri yaitu merupakan kemampuan berpikir yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan mengikutsertakan pembentukan ide-ide yang memungkinkan untuk memilih di antara ide-ide tersebut sebagai sebuah solusi penyelesaian bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan pada materi bilangan caca yaitu himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Bilangan caca adalah sebuah bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan, yaitu garis positif. Pada metode penelitian ada pendekatan dan jenisnya. Di sini ada poin-poinnya. Pendekatan dan jenis penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokasinya di Min 3 Jember dengan alamatnya uh, seperti berikut. Dengan subjek penelitian yang digunakan adalah process sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang subjek penelitiannya diantaranya kepala madrasah, wakil kurikulum, guru kelas 3B dan siswa kelas 3B. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian dan pembahasan di sini yaitu tentang implementasi model pembelajaran DMR untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika materi bilangan cacah. Di sini yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaannya yaitu perlu menyiapkan RPP, bahan ajar, dan juga yang lain-lainnya. Sedangkan pada tahap pelaksanaannya yaitu ada tahap persiapan, ada tahap pendahuluan, ada tahap penerapan, dan tahap pengembangan serta tahap penutup. Sedangkan pada evaluasinya yaitu guru melakukan penilaian formatif melalui observasi saat proses diskusi dan presentasi yang telah menunjukkan siswa aktif berdiskusi. Juga menilai siswa melalui tes objektif dengan hasil nilai yang sempurna dan di atas ketuntasan belajar minimal atau KBM. Hasil penelitian dan pembahasan faktor penghambat dan pendukung model pembelajaran diskursus multirepresentasi atau DMR. Ada faktor penghambat dan juga ada faktor pendukungnya. Faktor penghambat internal yaitu ciri khas siswa atau karakteristik siswa, kesehatan dan juga sikap terhadap belajar, pengolahan bahan belajar, kebiasaan belajar. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan sosial, termasuk teman sebayanya, sarana dan prasarana itu juga termasuk. Faktor pendukungnya yaitu faktor internalnya, konsentrasi belajar, motivasi belajar, percaya diri. Sedangkan faktor eksternal pendukungnya yaitu orang tua atau keluarga, faktor guru dan kurikulum sekolah. Jadi kesimpulannya pada pembahasan pada skripsi ini yaitu tentang implementasi model pembelajaran meliputi 3 unsur yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang dimana pada tahap perencanaannya itu guru harus menyiapkan RPP, bahan ajar, dan semacamnya. Sedangkan pada tahap pelaksanaannya yaitu pada tahap ini ada 5 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, guru membuka pembelajaran. Dan di tahap pendahuluan, guru menyampaikan materi pembelajaran bilangan cacah. Pada tahap ketiga, tahap penerapan, guru menggunakan model pembelajarannya, yaitu yang digunakan model pembelajaran DMR-nya. Sedangkan pada tahap pengembangan, guru memberikan indikator pemecahan masalah, yang dimana itu sesuai dengan teori Polya. Dan yang kelima yaitu tahapan penutup, yaitu guru menutup pembelajaran atau seperti biasanya. Dan di sini tahap ketiga ada unsur ketiga yaitu evaluasi yang dimana guru melakukan penilaian formatif melalui observasi saat proses pembelajaran. Jadi yang dinilai, yang dievaluasi serta penilaian guru yaitu pada proses diskusinya, bagaimana kelompoknya, apakah anak ini aktif berdiskusi dan juga memberikan nilai, dan juga apakah nilai yang melalui tes objektif itu
bisa mencapai KBM atau ketuntasan belajar minimal. Dan pada faktor penghambat dan pendukungnya yaitu yang sudah disebutkan tadi bahwa faktor yang faktor internalnya itu ciri khas atau karakteristik siswa dalam belajar dan faktor eksternalnya yaitu sarana dan prasarana serta teman sebayanya. Faktor pendukungnya yaitu yang pertama eksternalnya ada orang tua dan guru, kurikulum, dan faktor internalnya ada konsentrasi belajar, motivasi belajarnya, dan percaya diri anak tersebut. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.